Pangeran Diponegoro. Beliau dimakamkan di Makassar. Tetap di sana menjadi kesayangan orang-orang Makassar. Tidak boleh pula kalau makamnya sampai dipindah ke tanah Jawa. Walaupun kelahiran beliau adalah di tanah Jawa. Anak-anak sekalian, latar belakang Hari Santri ini kita peringati adalah, dengarkan, jangan biasakan ngobrol sendiri walaupun kamu orang-orang yang berada di depan, orang-orang yang ada di depan di Indonesia pada waktu sekitar kemerdekaan, seperti Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, mendengar kabar bahwa Inggris sebagai negara besar dengan angkatan laut yang sangat besar waktu itu akan mengeluarkan Belanda dari dalam penjara yang waktu itu dipenjarakan oleh tentara Jepang sebagai tawanan yang waktu itu dunia internasional hampir dikalahkan oleh Jepang dalam perang. Karena meletusnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Mereka Inggris dengan membonceng tentara ninja Netherlands Indies Civil Administration mau mengeluarkan orang-orang Belanda tersebut untuk diambil dipulangkan ke negerinya. Namun bagi bangsa Indonesia menyaksikan dan mendengar informasi pada awalnya bahwa mereka membonceng tentara ninja, dan selanjutnya disaksikan mereka masuk ke Indonesia melalui laut. Ada disaksikan oleh santri-santri lawas yang ada di Situbondo waktu itu, perahu yang sangat besar membawa tank baja masuk ke pesisir pantai Pasir Putih. Yang waktu nelayan sedang berlayar dengan senang melihat perahu besar itu, tadinya bersenang hati karena ada perahu besar sangat menghibur. Tidak tahunya setelah perahu itu berhenti dekat kepada pantai, keluarlah tank-tank baja dari perahu tersebut, menjadikan para nelayan ketakutan, lari tunggang-langgang pulang melaporkan kepada para tokoh masyarakat atau para kiainya. Ya, maka kemudian persaksian itu ternyata muncul juga di Banyuwangi, muncul juga di Palembang, muncul juga di Aceh. Tentara Angkatan Laut Inggris yang kelihatannya bukan hanya mau mengeluarkan dari penjara tentara Belanda, tetapi kelihatannya mau meneruskan maksud licik penjajah waktu itu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Soekarno dan Hatta dan Pak Jenderal Sudirman gelisah, apa solusinya kalau begini? Kemudian beramai-ramai mendatangi seorang yang pengajar ngaji, yang muridnya banyak, yang muridnya taat, yang muridnya takwa kepada beliau di Jawa Timur, yang bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang penuntut ilmu yang handal. Beliau dikasih gelar Hadratus Syekh karena memang hafal kutubus sittah, hafal 6 kitab hadis yang sangat besar-besar, yang sangat tebal-tebal, dan terbukti santri dari kalangan organisasi apapun mau menuntut ilmu dan menyantri kepada beliau di tebir. Beliau bisa mengeluarkan fatwa. Yang fatwa itu tentu sudah digodok sejak tanggal 20 Oktober, 1,5 bulan kira-kira sejak Indonesia memproklamirkan diri. Dipaksalah para ulama untuk membuat solusi, ya, setelah merdeka, dan akhirnya disebut resolusi. Isinya adalah melawan maksud buruk dari tentara ninja tersebut, yang di samping niat yang diviralkan adalah mau mengembalikan orang-orang di penjara, tapi kelihatannya mau menguasai Indonesia kembali. Itu dilawan dengan cara dikeluarkan fatwa atau resolusi jihad. Isinya seluruh penduduk yang ada di sekitar Surabaya, karena seluruh
tank-tank perang itu berkumpul ke Surabaya dari apa itu Inggris itu, bermaksud menjadikan Surabaya sebagai markas mereka. Seluruh penduduk yang radius 94 km ke arah barat, timur, utara, selatan, barat, daya dari kota Surabaya secara individu wajib atau fardhu ain bagi setiap orang muslim untuk mengadakan perlawanan atau jihad fisabilillah. Perang akan segera dimulai pada tanggal 22 Oktober. Resolusi itu benar-benar diumumkan, bersiap-siap untuk perang pada tanggal 9 November hampir dilakukan peperangan karena memang semuanya sudah siap. Tetapi Sang Hadratus Syekh menginginkan jenderal perangnya harus diambil dari tanah Cirebon. Beliau bernama Abbas dari pesantren Buntet yang benar-benar piawai dalam masalah bela diri. Dan dalam sejarah Kiai Abdullah Buntet ini berjalan dari Cirebon sampai ke Surabaya tidak memakan waktu sampai 1 hari, padahal hanya menunggang sebuah kuda putih. Hanya diperlukan waktu beberapa jam, dan setelah sampai di Surabaya betul dilaksanakanlah perang yang sangat besar. Sebenarnya secara ilmiah itu bukan perang, karena orang Surabaya dan para pendukungnya sama sekali tidak punya senjata canggih. Sementara Inggris bersama sekutunya itu bersenjata sangat lengkap. Kita hanya terdiri dari batu bata, kita terdiri dari barang-barang dapur, pisau-pisau dapur, ditambah alat pukul, ditambah bambu runcing dan lain sebagainya. Kita hanya waktu itu secara santri pokoknya bertekad mengeroyok dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kiainya. Ternyata banjir darah anak-anak 20.000 santri menjadi korban dalam peperangan tersebut, gugur mendahului kita. Makanya hari yang di 10 November dijadikan sebagai hari pahlawan. Tetapi WS Malabenya juga telah bisa dibunuh oleh seorang santri yang menggunakan sebuah peledak yang bernama Harun, yang tidak lain adalah santri Tebireng, santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, yang sedikit unik karena beliau tidak terlalu dekat dengan Kiai, beliau tidak berani mendekat pada Kiai, tetapi cintanya kepada Kiai sangat luar biasa. Beliau sering, yang namanya Harun ini, mencium surban atau kainnya Kiai karena dia ingin sekali sebenarnya dekat, hanya saja secara zahir enggak berani mendekat. Tidak tahu kenapa seperti itu. Nyata-nyata beliau bisa berbuat yang sangat besar, yaitu bisa menyebabkan kematian dari Jenderal W.S. Malabé yang memang benar-benar ditugaskan secara resmi dari Inggris. Meninggalnya itu menyebabkan tentara Inggris dan sekutunya merasa miris, jijik, gila. Kok perlawanan seperti itu, tidak takut mati sama sekali. Akhirnya mereka mundur dan praktis bisa dikalahkan. Ya, tentu saja tidak mengurangi peran secara politik di dunia internasional, bahwa kemudian kita benar-benar bisa merdeka. Demikian anak-anak sekelumit, dan saya mohon kamu bersemangat. Mulai saat ini seluruhnya menjadi santri, teruskan semangat santri tersebut, dan semoga kita dilindungi oleh Allah, kita juga akan dituntun, diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, dan kita juga diterima nanti di hari akhirat sebagai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan Bapak Taufik SAG yang telah memberikan ceramahnya pada siang kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma